pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Bagaimana Abang melihat ini? Ada nggak semacam kekhawatiran, Bang? Perlahan-perlahan harapan itu memudar. Jangankan venue, tapak tanah aja belum ada. Pusat, ya, hanya memberi peluang kepada kita sebagai tanda petik KPM, kelompok penerima manfaat. Ya. Tidak ada bangun baru. Nah, ini mungkin. Ini kita bicara tadi spirit, meruntuhkan spirit. Ya. Kenapa ini bisa terjadi, Bang? Sampai hingga akhirnya atas nama pemerintah Aceh, Kadispora Aceh mengusulkan agar ini ditunda di 2025. Birokrat, katakanlah mungkin PB lah kita gitu ya. PB yang di Aceh sudah mulai lempar handuk. Nah sekarang ini dalam konteks jurnalis, saya melihat kok media-media lokal pun di Aceh ini kayaknya juga kurang greget untuk menyuarakan ini. Jadi seolah seperti tidak terjadi apa-apa. Kita di media kurang mensosialisasikan, bukan kegiatan, geliat daripada pelaksanaan PON ini sendiri. Mungkin gara-gara ini orang lupa banyak masih ada PON di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat Sisi Lain, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional yang akan berlangsung pada 2024 mendatang di Aceh dan Sumatera Utara masih tetap menarik untuk dibahas. Terutama mengenai tentang penyediaan atau pembangunan sarana dan prasarana atau venue. Sejauh ini di Aceh khususnya belum ada tanda-tanda tanda petik kehidupan tentang pembangunan venue. Kecuali itu ada beberapa momen atau kesempatan yang hilang begitu saja. Selain belum adanya kepastian pembangunan venue untuk PON, tuan rumah Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas pun akhirnya lepas dari tangan Aceh dan beralih ke Sumatera Barat. Selain itu, karena minusnya atau tidak adanya sarana dan prasarana sebagaimana lazim terjadi, Aceh juga kehilangan kesempatan untuk menjadi tuan rumah kejuaraan nasional atau kejurnas beberapa cabang olahraga. Padahal menjadi tuan rumah kejuaraan nasional ini sangat strategis bagi satu provinsi sebagai tuan rumah, sebab selain menguji venue, kesiapan venue juga kepanitiaan, juga soal alat ukur prestasi atlet. Bagaimana sebenarnya persoalan ini yang terjadi? Khusus pembicaraan kami kali ini, kalau beberapa waktu lalu kita mengundang insan olahraga, bagaimana jurnalis melihat, dalam perspektif jurnalis melihat Aceh sebagai tuan rumah PON dan hilangnya kesempatan Aceh sebagai tuan rumah Porwanas. Kami telah mengundang seorang wartawan senior sekaligus guru saya. Beliau adalah Bang Nurdin Sam. Beliau saat ini adalah pimpinan redaksi AcehHerald.com, kemudian Ketua Forum Pimpinan Redaksi atau Pemret Provinsi Aceh. Kita akan coba gali bagaimana persepsi pendapat beliau mengenai kondisi terkini mengenai Aceh sebagai tuan rumah PON. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya panggil Bang aja lah, Ya. Kalau kita rambut Indo putih panggil Pak kurang lebih. Bang, langsung aja Bang. Ini seperti yang saya katakan tadi Bang. Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan belum ada kepastian.
Bagaimana Abang melihat ini? Ada nggak semacam kekhawatiran, Bang? Ya, makasih. Tapi saya potong dulu. Iya. Saya bukan guru. Iya. Ya, senior mungkin lebih tua. Iya, iya. Kami pernah sama-sama satu korok. Iya. Yang ingin saya katakan, kita sempat muncul euforia. Ketika 24 April 2018 lewat Musonaslup ya, Aceh bersama Sumut ditetapkan Tuan rumah sebagai tuan rumah, memenangkan bidding ya Bung ya, Ya. menangkan bidding dengan Sumut. Saat itu Irwandi di Bidakara Hotel itu hadir dengan tangan diimpus dari rumah sakit, merayakan kegembiraan itu. Sementara dari Sumut, kalau saya nggak salah masih wakil ya, gitu ya, wakil gubernurnya. Yang ingin saya katakan, euforia itu seakan-akan PON itu benar-benar sudah ada di Aceh. Sebuah gambaran yang luar biasa bagi teman-teman kita jurnalis juga. Ada liputannya eksklusif, kemudian ada geliat ekonomi di sana, dan lain harapan. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, seperti Bung katakan tadi, ya, apa yang terjadi? Kita bukan bagai kerakap tubuh di batu ataupun keong berjalan, stuck. Ibarat darah itu stuck, itu plak itu jangan nggak jalan bro, ya Bung ya. Akhirnya apa? Perlahan. Tapi saya katakan pasti ya, perlahan. Harapan itu memudar. Jadi, Bung sudah katakan bagaimana kita lepas kesempatan untuk teman-teman di jurnalistik menjadi tuan rumah Perwanas. Ya, setelah itu ada event-event, ya, Prapon nggak ada, ya, Porwil nggak ada, ya, Kejurnas lepas. Ini kita bicara dari persiapan dulu ya, persiapan. Itu semua kenapa? Karena kita tidak ada persiapan. Kalau seandainya ada persiapan tentu ada venue. Ya Bung ya, ada venue. Ini venue juga tidak ada. Ada venue lama, tapi tidak standar untuk event-event yang skala nasional ya. Itu pun setengah ya. Setengah. 30-an lah. Bayangkan kalau seluruh cabang olahraga itu. Kita dapat Bung 32 cabang loh. Ya kan? Terbelah dua dengan Sumatera sekarang. Tapi akhirnya ada. Ya. Saya pernah menulis Bung ya, bahwa Bung juga lewat modus ya, bahwa jangankan venue, tapak tanah aja belum ada. Dan itu sepertinya ya, saya katakan tapak tanah sudah ada, tapi tidak jelas di mana posisinya. Artinya posisi bagaimana dibangun, apa yang dimulai. Seperti Anda ketahui, kita ketahui bersama, itu pemerintah Aceh telah menuntaskan detail engineering design. Itu Desember kalau nggak salah Bung, baru Desember, 16 Desember. Ya. Dananya itu nggak tanggung-tanggung loh, 1,8 ya, besar di tanah Indonesia. Tapi itu sebatas DED. Ya. Belakangan kita tahu, Bung juga tahu bahwa pusat ya hanya memberi peluang kepada kita sebagai, maaf Bung, saya tanda petik KPM, kelompok penerima manfaat. Ya. Tidak ada bangun baru. Nah, ada kelompok penerima manfaat aja, bangun boleh, tapi kita tidak mendapat apa-apa. Ini mungkin, ini kita bicara tadi spirit, meruntuhkan spirit. Ya, teman-teman mungkin yang telah, maaf ya Bu ya, yang telah berpikir ada peluang nih loh. Begitu ditetapkan sebagai KPM, peluang tertutup. Ya, hingga spirit untuk katakanlah terjun, untuk menghandle ini, meng-hire ini, jadi lemah. Nah, akhirnya seperti yang kita lihat tidak ada apa-apa. Belakangan Bung saya dengar itu kita hanya ketiban
Bung juga tahu mungkin, udah pasti tahu bahwa kita ketiban untuk rehab doang. Tidak ada bangun baru. Nggak ada. Dijanjikan stadion 1,6. Juga tidak ada. 1,6 ya. 1,6 akhirnya mungkin rehab cuman berapa itu? 200-an. 200-an ya. Ya. Lalu fasilitas lain juga di upgrade. Ya, di upgrade. Itu yang dapat kita. Sementara teman kita, saudara tua kita di seberang sana, mereka giat. Lalu apa yang terjadi? Ini semua karena spirit kita secara kolektif mungkin turun sejenak setelah bidding. Apa yang terjadi? Diulur-ulur. Bung kan tahu pada saat sebelum PJ sekarang, ya. Itu diulur-ulur hingga akhirnya ada komitmen kecil. Udah kita upayakan balik setelah Pak Nova berakhir waktu itu dengan Takwala, ya. Terus masuk PJ, digeber habis ceknya, start kuat sekali startnya, letakkan tanah, kemudian penetapan lokasi dari Samahani, Bung kan tahu dipindahkan ke Belang Bintang. Kuraya, ya. Tapi setelah itu kan down, redup lagi. Kalau kita bicara mungkin sedikit, Bu, sebenarnya peluang kita banyak sekali. Bukan sekadar peluang prestasi, ya, tapi peluang denyut ekonomi. Ya. Kenapa ini bisa terjadi, Bang? Padahal kita melihat PJ Gubernur juga pulang pergi ke Jakarta, ketemu menteri ini, sampai ketemu presiden. Ya, media memberitakannya begitu gencar. Kemudian pengurus KONI juga pulang pergi melakukan lobby, negosiasi, pemaparan. Tapi kondisinya kok bisa, kalau menurut saya ini sudah sangat kritis ini. Ya. Sampai hingga akhirnya atas nama pemerintah Aceh, Kadispora Aceh mengusulkan agar ini ditunda di 2025. Kalau Irian ditunda, mungkin niru Irian. Kita bicara ditunda dulu. Kalau Irian minta tunda itu wajar karena COVID. Ya, kita minta tunda alasan apa? Nah, itu lebih kepada sebenarnya dalam tanda petik, Bung, ya, kita birokrat. Katakanlah mungkin PB lah kita gitu ya. PB yang di Aceh sudah mulai lempar handuk. PB PON, udah melempar handuk, ya. Jadi mereka memberi sinyal. Itu sebenarnya sinyal itu. Sinyal ketidaksiapan. Kalau saya nggak salah, Bung, kita dibuka PON itu, kalau saya nggak salah ya, tanggal 8 September. Kalau saya nggak salah. 9 September. 9 ya, Bung, ya. Bersamaan dengan Hari Olahraga Nasional. Hari Olahraga, ya. Mungkin kita rehat sejenak setelah Pileg. Ada rasa gembira, kita buat itu kira-kira menjelang sana kan. Nyatanya kalau kita hitung mundur dari sekarang, kalau saya nggak salah cuma tersisa ini bulan 3, bulan 9 atau 6, sekitar 17 bulan lagi. Untuk membangun venue 1,7 nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Ya. Kalau politisi, partai politik, caleg hitung mundur hari pencoblosan, insan olahraga hitung mundur pelaksanaan. Ya, benar. Ada satu lagi, Bu, yang saya ingin katakan sedikit. Ini rumors. Banyak aja nggak apa-apa. Rumors, Bung, ya. Bahwa dikatakan itu kan main venue itu berapa, Bung? 1,6. 1,6 awalnya. Diperkirakan stadion utama. Ya, itu main venue itu 1,6. Tapi infrastruktur ke sana itu diperkirakan sampai 3 triliun. Ya, karena mulai dari jalan, Runcut 2 jalur, kemudian naik ke atas, itu ada standar tersendiri. Betul. Akhirnya apa yang terjadi? Teman-teman Jakarta makin bingung karena mahal tali dengan lembu. Mahal tali dengan lembu. Talinya 3M, lembunya cuma 1,5, 1,6. Nah, maksud saya 3T ya. Ini mungkin salah satu juga yang membuat pemerintah berpikir. Tapi itu kenapa terjadi? Kan ini yang Bung tanyakan ya. Karena spirit kita untuk terlaksananya ini on schedule dan betul-betul terlaksana di Aceh memang kurang.
Saya jujur kata. Spirit berkurang itu kan ada penyebabnya. Ya. Kira-kira apa penyebabnya? Saya katakan tadi, ini kadang-kadang kita berprinsip, itu kan bukan masa gua, masa orang lain. Ngapain gua sibuk persiapan? Nanti konstruksi prosesnya di luar gua. Kan begitu, ini kerennya ya, maaf Bung ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya, udahlah biar orang tua aja lah. Pun kita cuman prima manfaat. Saya teringat sejarah ketika Rumah Sakit Umum Zainul Abidin. Maaf Bung ya, melenceng sedikit. Saat itu sudah ada kesepakatan dan matang sekali. Pembangunan renovasi berat RSUZA yang mencapai dana 1,3 triliun ditanggung oleh pihak ketiga dulu. Nanti mereka ya katakanlah ada tanda utang lah, petik utang, pinjaman dicicil sampai dengan 15 tahun dan mereka juga memelihara fasilitas itu. Clear, semua sudah selesai. Tapi tiba-tiba dibatalkan, Bung. Saya nggak ngerti. Apa gara-gara pelaksanaannya sudah ada, ya, dananya terukur sekali, ya, nggak bisa katakanlah mungkin di lambung-lambung mungkin. Nggak bisa di lambung-lambung, ya akhirnya batal. Saya nggak ngerti itu, batal. Dan ini mungkin sama dengan dalam tanda petik pelaksanaan untuk pembangunan main venue fund kita. Mungkin ada pihak ketiga yang mungkin sudah mau turun tangan, tapi tetap saja terkendala. Ya, kalau melihat Papua tadi persoalannya hanya terkendala di COVID. Tapi soal anggaran sepertinya mereka tidak ada kendala, walaupun kemudian pemerintah pusat menyuntik lagi ya, tapi ada Freeport, ada segala macam itu yang menopang. Sementara kan kita nggak punya ini. Semata-mata berharap dari Jakarta. Nah, kemudian Ketua Komisi 5 DPRA kita dalam program seperti ini juga bersama Kadispora Aceh, beliau mengatakan justru kalau memang apa kita tolak aja. Gitu. Nah, kok bisa sederhana ini kita batalkan aja gitu. Ini gimana menurut? Mungkin begini, maaf Bung ya. Mungkin kadang-kadang kita, teman-teman kita tidak paham sejauh mana. Ya, sejauh mana mungkin multiplier effect, ya, sejauh mana bagaimana sulitnya memenangkan bidding, ya, bagaimana sulitnya kita katakanlah mendatangkan kemaslahatan untuk rakyat. Kita bicara itu aja ya. Lain atlet tadi ya, mereka mungkin sangat berpikir sederhana. Saya ingin katakan sama Bung ya, bahwa jujur saya katakan, setelah kita tidak ada apa-apa, kita ini kan miskin, Bung. Miskin dalam hasil bumi lah ya. Saya nak katakan miskin warga dulu ya, miskin. Apa yang terjadi? Orang miskin tuh bargaining posisinya rendah. Ya. Ini orang miskin, ya. Ini yang tanda petik ya, bargaining posisi. Dari namanya aja udah miskin. Udah miskin. Nggak menjual. ketika dia mengatakan ke Jakarta, mungkin Jakarta bilang, lu apa itu bener duit ada deh. Tapi coba Papua. Papua sampai sekarang bargaining posisinya tinggi sekali. Tapi otsus kita kan banyak. Iya. Tapi otsus kita itu pun terancam. Artinya kalau Papua belum apa-apa diperpanjang seumur hidup. Kita enggak. Kita tahun berapa, Bung? Tahun 27. Ya, selesai. Ya kan? Jadi otsus itu saja kita nggak ada. Itu pun sudah 90 triliun lebih nggak membekas. Anak-anak tapi maaf. Nggak ada apa-apa. Ada. Cuman maksud saya yang fenomenal, yang monumental nggak? Monumental ya. Makanya saya katakan tadi kadang-kadang kita memang sangat lemah dalam bergaya. Oke, ini lemah di situ. Nah sekarang ini dalam konteks jurnalis. Ya. Kalau ini kita disclaimer dulu lah ya sebagai jurnalis. Saya melihat kok media-media lokal pun di Aceh ini kayaknya juga kurang greget untuk menyuarakan ini. Seolah-olah apakah mereka tidak paham atau mereka ada rasa ketakutan atau ada sebuah sinyal untuk tidak melakukan itu. Padahal kan sebenarnya campaign ini kan sangat penting, yang mesti dilakukan oleh kawan-kawan media kan? Iya, benar sekali. Saya lebih melihat positif saja. Kadang-kadang mereka melihat ya, mungkin news value-nya kurang.
mungkin ya. Kemudian juga ada sebagian teman-teman kita memang sulit loh mencari wartawan olahraga itu, Bung. Dan mengerti olahraga. Ya. Tapi itu sedikit. Tapi lebih kepada pakeu. Saya nak mengatakan seperti ya, oh ini sudah di framing atau apa ya? Ya, maksud saya dengan situasi kondisi hari inilah misalnya kan, apakah sesuatu hal yang salah atau dianggap tidak mendukung PON ketika misalnya media mencoba menyuarakan ini sehingga Jakarta atau Istana Negara bisa lebih sedikit tersentuh dengan pemberitaan-pemberitaan. Saya setuju dengan Anda. Kenapa kenyataannya nggak ada? Ya, kenapa demikian saya katakan? Maaf Bung ya, numpang dikit ya. Kita teman-teman Forum Pemret ya akan melakukan FGD tentang itu ya. Mungkin dalam beberapa hari setelah acara kita ya, mungkin ada acara Takengon ya. Jadi saya seperti Bung katakan juga, bagaimana kita insan pers ya mencoba men-trigger pihak-pihak lain untuk bangkit. Dan dalam tanda petik jangan pasrah dan tertidur. Ya, saya mengimbau itu juga. Artinya teman-teman media secara berkelanjutan, ya, sustainable, menulis, melaporkan, ya, tentang ini. Karena ini bukan sekedar untuk katakanlah dunia news value untuk dunia jurnalistik, tapi untuk masyarakat. Untuk dunia olahraga kita, ya, dan ini termasuk tanggung jawab media. Saya nggak tahu ya, di beberapa pengalaman saya dulu ketika berkiprah di KONI, ketika PON di Riau, PON di Kalimantan, itu pemerintah daerah setempat itu malah justru menggandeng SIWO PWI Pusat, melakukan diskusi-diskusi, seminar-seminar FGD, baik di Riau maupun di Jakarta. Nah, saya tidak tahu hari ini apakah pemerintah Aceh melalui PWI ataupun SIWO PWI Pusat ada melakukan ini. Tapi paling tidak wartawan seksi olahraga ini hampir nyaris tidak pernah memberitakan soal persiapan PON gitu kan. Jadi seolah-olah seperti tidak terjadi apa-apa. mungkin belum terkejut badan. Tapi yang jelas saya setuju sudah Anda bilang ya, bahwa memang saya akui juga ya bahwa kita di media kurang mensosialisasikan bukan kegiatan, geliat daripada pelaksanaan PON ini sendiri ya. Saya juga setuju dengan Anda, dengan Bung. Mungkin gara-gara ini orang lupa rupanya masih ada PON di Aceh. Ya, itu dia maksud saya. Pemberitaan itu kan tidak mesti selalu dalam sisi yang negatif ya. Juga ada sisi yang bisa mendorong, menyentuh, yang membangkitkan, membangunkan, menyadarkan gitu kan. Walaupun kadang-kadang ketika kita bangunkan itu tergantung gaya. Mungkin kalau orang Aceh bangunnya tunggu bangun, kalau orang Medan, Bung kok bangun ya? Ini kan gaya aja, tapi tujuannya membangunkan gitu kan. Kan nggak boleh juga kita marah ketika misalnya kita komplain bagaimana gaya orang Medan membangunkan orang tidur kan. Mungkin begini Bung ya, kita teman-teman media ini betul seperti Anda bilang, bagaimana membangun komunikasi yang ya timbal balik lah ya, yang proaktif dengan teman-teman PB PON juga, karena kesannya sekarang mungkin dengan KONI ada kedekatan, jujur saya katakan, tapi dengan teman-teman PB PON ini maaf cakap, kadang mereka lupa fungsi mereka sendiri. Artinya tidak pernah ada rapat, saya dengar tidak pernah ada diskusi-diskusi. Iya, nah itu kemudian Mbok ya sekali-sekali teman-teman media, ayo kita kumpul ya, kita bicarakan ini, Anda sosialisasikan ya kan, bagaimana ini memikirkan nasib olahraga kita, bukan memikirkan nasib perut kita. Saya sejauh ini belum ya. Coba Bung pernah dengar udah ada itu? Enggak ada. Iya. Makanya saya agak ini Bang ya, agak sedikit bertanya-tanya nih, apakah ketidakpahaman, ketidaktahuan atau memang tidak mau tahu. Misalnya begini, harusnya di tahun ini kan pemberitaan ini push lebih kencang. Kalaulah perencanaan itu dilakukan pada tahun yang lalu, katakanlah ada 81 anggota DPRA. Seperti hari ini ada 22
dari 81 itu menempatkan pokirnya untuk publikasi media itu ada sekitar 20.250.000.000 Ya. total semuanya. Nah, bayangkan kalau seandainya ini dibicarakan pada tahun lalu, dana ini dipakai untuk publikasi, sosialisasi, ini kan lebih dahsyat. Oh, soal bagaimana hak pawang tentu itu kita pikir bersama-sama lah kan gitu kan. Tapi ini kan tidak. Jadi saya lihat, saya analisa dalam dokumen yang saya punya, justru publikasinya lebih kepada publikasi festival ini, festival itu, PON seakan-akan tenggelam. Ya. Nah, kemudian tim riset kami di Modus Aceh juga melakukan tracking pemberitaan media. Ya. Justru lebih banyak pemberitaan-pemberitaan terkait masalah festival budaya, segala bla bla bla, ketimbang pelaksanaan PON. Ya. Nah, ini bagaimana dari segi media? Begini, jujur saya katakan itu juga akibat tidak adanya komunikasi yang mix antara teman-teman di PB PON misalnya atau antar birokrat provinsi dengan teman-teman di legislatif. Ya, itu satu. Yang kedua, kita jujur mengatakanmu ya. Saya kok agak risih ngomong pokir nih ya. Karena mereka juga berpikir kalau kita taruh di PON kayaknya feedbacknya kurang. Cashback ya? Cashbacknya kurang. Ya. Tapi semua itu terlepas pada bargaining teman-teman di PB PON. Ini yang tidak terpikirkan. Maaf Bung, ini saya prediksikan, bukan saya curiga atau apa ya, memponis, menjustis mereka, kayaknya memang tidak terpikirkan. Oke, ketua PB PON kan gubernur ya? Ya. Ketua PB PON gubernur, ketua hariannya mantan ketua KONI. Ya. Muzakir Manaf. Ya. Iya kan? Harusnya ini kan orang-orang kuat nih ya. Ya. Belum lagi yang di bawah-bawahnya. Ya. Nah, sementara ya kita agak pusing juga nih soal karena ini kan ke pemerintahan transisi ya. Yes. Pemerintahan transisi ya. Oke. Kalau tadi kita bicarakan persoalan sekarang Bang, kira-kira apa saran Bang terhadap situasi dan kondisi yang serba tidak jelas ini? Salah siapa maksudnya? Enggak, saran Abang gimana? Oh. Kita tadi sudah sepakat nggak mencari siapa salah. Ya, betul. Kita sepakat seperti Bung bilang, kita tidak mencari kambing hitam. Iya. Ya. Tapi yang ingin saya katakan, saran pribadi saya, ya, bagaimana kita semua lini, ya, secara kolektif, ya, berpikir terbuka dan konstruktif untuk terlaksananya PON di Aceh dengan tidak sesekali mengedepankan rasa pesimisme dan pasrah. Kalau saya katakan jangan pernah melempar handuk sebelum berkokok ayam di Jakarta sana. Ya. Kan ini kan kesan lepas handuk. Saya sarankan jangan pernah lepas handuk. Kemudian juga teman-teman media, khusus teman media ya. Mari kita bersama-sama membantu teman-teman PB atau apa agar PON ya, teman KONI agar PON ini benar-benar terlaksana di Aceh ya. Tentu jujur saya katakan ya, media ya itu juga membangun kemitraan dengan sama-sama saling memberi, saling mewarnai dan saling menguntungkan. Kan gitu Bung. Iya. Kita punya media, kita punya anggota, kan gitu. Tapi pemerintah juga dia ingin tersampaikan pesan-pesannya. Dan kita berharap teman-teman kita di media di Aceh benar-benar memanfaatkan momen ini untuk men-trigger agar PON jangan pernah terbang dari negeri Aceh. Ya. Terbang mungkin tidak, tapi kualitasnya. Terima kasih Bang Nurdin Syam telah hadir. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan kami mengenai Pekan Olahraga Nasional. Kembali lagi saya menegaskan bahwa pembicaraan ini kami tidak mengambil kesimpulan, Andalah yang berhak mengambil kesimpulan. Di antara sikap pesimisme yang mulai tumbuh dalam masyarakat terkait pelaksanaan PON, masih ada benih-benih optimisme seperti dikatakan Bang Nurdin Syam. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan
Bang Nurdin Syam dan 5 juta rakyat Aceh. Aceh menjadi tuan rumah PON yang terbaik dalam sejarah akan terwujud hendaknya. Amin. Sahabat Sisi Lain, jangan lupa untuk mendukung program ini. Menurut Anda untuk terus bertahan dan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten dengan ulasan-ulasan yang mendalam. Kami minta Anda untuk subscribe dan jangan lupa lonceng notifikasinya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.